Halo guys, ketemu lagi kita di channel calon harian pasien MSA dan Parkinson. Dimana dalam edisi kali ini, nah semoga para Parkinsonis yang sealumni dengan saya ataupun sahabat-sahabatku yang masih dirawat, masih menjalani pengobatan, rawat jalan, rawat inap terkait dengan pasien Parkinson, mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesembuhan oleh Tuhan. Dan bagi yang sudah mandiri, mudah-mudahan bisa menjaga kondusivitas tubuhnya agar tremornya tidak menjadi. Kita berusaha untuk nyeratain. Kesempatan hari ini, sahabat-sahabat saya ajak untuk unboxing kiriman dari PT Mayora. Saya terima kemarin. Kita buka, biasanya isinya obat ini masih utuh. Kita buka saja sekarang. Ini alamatnya untuk Bapak Suminto, pengirimnya dari PT Mayora TBK. Sudah kita buka ini. Di dalamnya ada masker. Ada 10 masker kain. Kemudian obatnya, karena stok yang kirimannya lalu masih untuk sebulan, masih ada Stalevo, masih 3 tube, 3 botol. Per botolnya isi 30, masih 90. Karena sehari minumnya 1 kali 3, jadi 3 kali 1, 3 kali sehari 1, sehingga perlu 90 butir untuk 1 bulannya. Itu masih tercukupi. Sedangkan yang dikirim sekarang adalah ini yang kadang susah dicarinya. Ada Coxiron itu obat anti nyeri yang tidak setiap hari diminum, hanya ketika nyeri saja. Jadi kita sendi nyeri, ngilu, itu bisa minum ini, tapi tidak boleh tiap hari. Karena termasuk obat pereda sakit itu nggak boleh diminum terus-menerus, supaya tubuh bisa memunculkan sendiri pereda rasa sakitnya, supaya tetap sensitivitas tubuh itu atau saraf itu masih berjalan. Kalau kebanyakan minum yang anti nyeri, biasanya sensitivitas saraf itu berkurang. Kemudian di sini yang tadi saya katakan susah dicari, ini pun juga tidak bisa untuk sebulan. Ada 2 jenis, tapi sama sebenarnya isinya, yaitu Eximer dan Arkin. Arkin atau Eximer sehari itu minumnya 2 kali, pagi dan sore 1. Nah kalau sebulan perlu 60 butir. Nah sedangkan Eximer yang tersedia stoknya dari Cik Yuli, ini tinggal ada 3 strip, per stripnya isi 10 hari 30 berarti untuk paruh bulan 15 hari ya. Kemudian ditambah dengan Arkin sisanya, supaya genap untuk 1 bulan. Arkinnya sama juga jumlah 30. Baiklah, terima kasih kepada PT Mayora TBK, CC Pak Edi Susanto dan juga Cik Yuli yang mengupayakan obat-obat ini dikirimkan setiap bulannya. Jadi obatnya masih disuplai oleh PT Mayora, bantuan dari PT Mayora, karena keterbatasan kemampuan yang saya miliki untuk beli obatnya mahal-mahal semua, sehingga dibantu oleh PT Mayora. Sekali lagi terima kasih PT Mayora. Saya masukkan box dulu saja supaya tidak berantakan nanti ya. Jadi begitu sahabat-sahabatku Parkinsonis, setiap bulan itu obat yang saya minum ditanggung oleh PT Mayora, dimana yang dulu saya mendaftar sebagai volunteer untuk penelitian pengobatan Parkinson dengan sistem sel itu. Nah karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk beli obat sendiri, maka
sampai nggak tahu sampai kapannya, hidupnya misteri. Tapi yang jelas selama kalian membutuhkan masih disupply oleh PT Mayora Indah Tbk. Oke, terima kasih kepada PT Mayora. Saya masukkan produk dulu guys ya, supaya tidak berantakan nanti ya. Jadi begitu sahabat-sahabatku Parkinsonis, setiap bulan tuh obat yang saya minum ditanggung oleh PT Mayora, dimana yang dulu saya mendaftar sebagai volunteer untuk penelitian pengobatan Parkinson dengan sistem stem cell itu. Nah, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk beli obat sendiri, maka sampai nggak tahu sampai kapannya, hidupnya misteri. Tapi yang jelas selama kalian membutuhkan masih disupply oleh PT Mayora Indah Tbk. Oke, terima kasih kepada PT Mayora. Untuk sesi keduanya setelah unboxing kiriman obat, kita bicara tentang progres Parkinson, kondisi tremor, dan bagaimana untuk memelihara, menjaga tetap bugar sehingga tremornya tidak muncul lagi atau bisa diterateni seperti apa gitu. Beberapa kali saya bertemu dengan kawan-kawan, sekarang sudah mulai bisa keluar, sudah bisa nyepeda, bisa jogging, bisa ketemu orang, walaupun belum dalam kerumunan yang banyak, belum bisa. Itu ada yang menanyakan dampak dari stem cell itu bagaimana, dan kira-kira sampai berapa tahun untuk tanya harus stem cell lagi. Ya, yang jelas ketika kita sudah di stem cell, kondisi tubuh itu saya rasakan bugar itu ya, bugar. Dan ketika menerima mengkonsumsi obat Parkinson itu juga lebih siap, lebih bisa kena sasarannya gitu. Dan sekarang sampai hari ini, terakhir malam ini, obat yang saya minum 4 jenis, tinggal 4 jenis. Mudah-mudahan kesananya lagi ketika progresivitas Parkinson saya tidak turun dengan curam atau landai saja, jadi bisa dihambat progresivitasnya. Mudah-mudahan obat-obat yang saya minum semakin berkurang, paling tidak tinggal 2 atau tinggal 3 atau bahkan 1 gitu ya. Itu harapannya seperti itu. Karena dalam beberapa obat itu kandungannya sama. Misalnya yang sekarang saya minum itu Stalevo dan Levoben. Itu sama-sama mengandung levodopa semua. Hanya memang kualitas dan juga kadarnya lebih tinggi Stalevo. Stalevo diminum 3 kali sehari, Levoben 2 kali sehari, pagi dan malam, seperti itu. Kemudian bulan depan bisa mengurangi yang Levoben supaya nanti tinggal 3 obat saja, Stalevo, Cipro, dan Heximer atau Arkin yang jenisnya trihispen itu juga tidak masalah, begitu. Dan seperti itu. Nah, kemudian tentang daya tahan atau impact stem cell, saya berapa daya tahannya? Saya sendiri tidak tahu. Saya bertanya ke dokter yang melakukan darah medis stem cell juga nggak tahu saya berapa lama. Tapi yang jelas tergantung pada diri pasien masing-masing. Karena impact dari stem cell itu pun juga berbeda-beda. Ada yang sebulan langsung bisa up sampai 95%, ada setelah itu stem cell lagi malah turun lagi, ada yang sudah mentok nggak bisa berubah lagi atau tidak bisa dinaikkan lagi, ada seperti itu. Boleh dikatakan stem cell hasilnya itu juga sebuah misteri. Kita bugar, kita pulih, kita membaik, itu bukan sebuah hadiah yang cuma-cuma. Artinya kita diam saja tiba-tiba dari langit jatuh kamu sembuh ya, kamu bisa progresivitasnya bisa dibendung menjadi 95%, kamu nanti sekian tahun akan sehat terus. Nah, tidak bisa seperti itu, tidak bisa seperti itu. Sebenarnya faktor yang sangat mempengaruhi adalah dari diri pasien sendiri. Saya masih ingat pesan dari Dr. Frandi. Halo Dr. Frandi, mudah-mudahan kalau sempat menyimak. Maaf, saya beritahukan informasi tentang stem cell yang Pak
yang dokter lakukan untuk saya, beberapa orang yang minta atau ingin tahu tentang stem cell, dan kemungkinan beliau-beliau itu akan menghubungi dokter Frandi ke depannya, seperti itu. Nah, dokter Frandi mengatakan ketika saya belum stem cell itu mengatakan demikian, kamu itu tidak sakit, kamu itu sehat sebenarnya, hanya kamu itu malas. Sekarang pakai kursi roda nggak bisa jalan itu karena malas. Coba kamu latihan tiap hari kan bisa jalan, bahkan bisa berlari. Itu pertentangan yang berat dalam diri saya sebenarnya. Saya tidak bisa apa-apa disungguhkan kok dikatakan saya sehat tuh ya, seperti itu. Artinya ternyata dokter Frandi memandang dari sisi yang kedua, tidak sisi medisnya saja tapi juga sisi psikologisnya. Nah, ketika kita berpikiran sehat, positive thinking, kemudian kita mau exercise, berlatih, kita mengenali Parkinson kita yang kita derita, pastilah kita akan bisa dalam keadaan membaik lebih baik dari keterpurukan Parkinson itu. Ternyata benar. Ketika 2 minggu setelah stem cell dan saya kontrol ke dokter Frandi waktu itu, kondisi saya memang belum bisa full untuk untuk lepas dari tremornya. Tapi saat itu dokter Frandi mengatakan, kamu sekarang lebih baik daripada yang lalu sebelum stem cell. Saya yakin kamu pasti bisa berjalan. Cobalah jalan keliling ruang tunggu poliklinik ini. Nah, saya keluar, kemudian berjalan keliling poliklinik. Bisa kan? Nah, kemudian lagi, bahkan kamu lari pun bisa. Tantangan bagi saya waktu itu untuk berlari keliling ruang tunggu poliklinik di Rumah Sakit Siloam. Jadi seperti orang gila. Kenapa orang gila? Yang lainnya duduk menunggu dengan duduk manis, saya lari sendiri keliling ruang tunggu poliklinik saraf. Ya, seperti itu. Dan ternyata bisa, dan saat itu saya mulai sadar bahwa ternyata faktor psikis punya pengaruh yang sangat besar terkait dengan pemulihan kondisi seorang Parkinsonis menjadi lebih baik atau membaik, atau dikatakan progresifnya bisa terbentuk dan tidak terlalu curam perubahannya seperti itu. Nah, sehingga kan boleh dikatakan kalau dari sisi iman, kesembuhan ini pun juga sebuah misteri. Kita tidak bisa pastikan kita sembuh kapan, kita akan sakit lagi kapan, atau kita kambuh lagi kapan, tidak akan tahu. Sebuah misteri. Yang tahu hanyalah Tuhan sebenarnya. Saya sendiri pun nggak tahu berapa lama dampak stem cell itu akan menjadikan saya sehat seperti ini. Yang jelas supaya saya adalah, karena semboyannya adalah seorang Parkinsonis tidak boleh malas, tidak boleh berhenti gerak, tidak boleh capek. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi saya, sehingga hidup saya sekarang ini karena sudah menjadi golongan kaum rebahan ya. Kaum rebahan itu orang-orang yang sudah tidak punya pekerjaan lagi, tidak punya pekerjaan lagi. Hidup saya setiap harinya rutinitasnya ya banyakkan olahraga dalam arti menggerakkan anggota badan, bukan karena pekerjaan rumah, karena beda antara exercise dan mengerjakan pekerjaan rumah, itu beda. Olahraga yang disengaja memang olahraga sungguhan, dengan olahraga yang dikatakan mengerjakan pekerjaan rumah, nyapu dan sebagainya, olahraga itu beda. Jadi harus ada waktu khusus untuk exercise atau berolahraga, tidak bisa disatukan dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti itu. Itu prinsipnya itu. Tetapi tidak boleh kecapean, harus gerak terus, nggak boleh kecapean. Nah, realnya dalam kehidupan nyata sehari-hari yang saya lakukan adalah dari bangun pagi itu ya tidak bisa langsung bangun turun dari bed tempat tidur langsung jalan, itu nggak boleh, nggak bisa. Artinya perlu ada semacam pelenturan, stretching atau pemanasan lah. Ya, mengulur tangan, membuka tutup telapak tangan, menggerakkan kaki, telapak kaki digerakkan, nah seperti itu, supaya luntur dulu. Karena apa? Walaupun sudah dinyatakan bisa mandiri dan dalam tanda kutip sembuh, itu ketika bangun pagi hari tidak serta-merta kita bisa lentur. Tetapi sistem on off dari pemakaian obat, konsumsi obat itu masih berlaku. Seperti saya ya, periode on off-nya itu masih normal, dalam arti seperti
kalau kita minum obat yang sakit lainnya sehari 3 kali misalnya, nah pagi itu off, maka harus disuplai, di top up dengan obatnya 3 macam, Eximer, kemudian Stalevo, dan Levoben. Itu minum pukul 5 pagi setelah bangun tidur, setelah mandi, bersih-bersih diri, minum obat. Nah next, setelah jam 5 itu kita on. Jadi apa ya, dikatakan seperti orang normal lagi, bisa berlari. Nyatanya saya bisa jogging, ya kurang lebih jogging dan bersepeda itu kalau diukur jarak tempuhnya kita 3 kilo lah untuk pagi hari itu, 3 kilo paling enggak. Jogging keliling trek Tamdon yang ada di Blok E itu paling enggak 5-10 kali bisa lancar tanpa berhenti. Nah itu. Kemudian setelah itu nanti ada aktivitas sisipan, memberi makan kucing. Saya gimana ya, saya merasa kasihan lihat kucing-kucing di jalanan di komplek itu yang apa, terutama yang tidak terpelihara dengan baik oleh pemiliknya. Dari pagi sudah ngais-ngais sampah, mana ada yang sudah tua budukan, mana yang masih kecil cemeng meong-meong, tidak ada yang punya. Nah seperti itu. Walaupun nggak bisa banyak seperti cuma sedikit, tapi mencoba untuk berbagi lah. Walaupun tidak dalam berkelebihan, tapi berkurang juga sebenarnya. Tapi saya coba berbagi rezeki melalui membagikan kudapan pagi untuk kucing-kucing yang liar itu, terutama yang tidak terurus, tidak terpelihara itu. Dan akhirnya kucing-kucing pun juga merasa apa ya, merasa ada yang memperhatikan ya. Bahkan ada yang kucing itu kalau saya beri makan tidak mau makan makanannya dulu, makanan kering itu, tapi cenderung dia musel-musel kaki saya jongkok itu ngelilingi saya, guling-guling gitu ya. Bahkan di salah satu konten saya katakan lebih baik guling-guling saya pagi daripada makan pagi. Ada satu kucing yang sampai seperti itu ya, berarti kan dia mensyukuri dapat makanan dari orang, kemudian diperhatikan, dielus-elus oleh orang juga, seperti itu. Sama seperti kita kan, sebenarnya seperti itu. Nah, pulang ambil sepeda, ya cycling kurang lebih ya sekitar 2 kilo lah keliling komplek lah, muter-muter keliling komplek sambil ya mengenang kembali ketika masih sehat. Sekarang sudah sehat juga sih, bukan sakit. Saya pantang-pantangan saya sakit, saya katakan harus selalu berusaha untuk sehat karena positifnya kan seperti itu. Nah itu, jadi saya berusaha untuk memelihara, mengenali, kemudian nyerateni, dan mencoba untuk bagaimana cara untuk menjaga fisik dan psikis saya itu tetap sehat ya. Jadi pastor mengatakan, dulu pastor di Safirian, saya mengatakan bahwa nggak boleh marah, nggak boten parang lesu, Jawanya boten parang lesu. Nah kita kalau bisa mengupayakan dalam kehidupan sehari-hari itu, kita pantang untuk marah, pantang untuk nesu, pantang untuk emosi, itu kita menjadi sehat dan demikian. Ya ternyata ya saya lakukan sudah berapa ya? Sudah hampir 10 bulan setelah STIM saya bisa mencoba mengelola diri seperti itu. Berusaha untuk tidak marah, berusaha tidak emosi, berusaha tidak nesu ya. Nyatanya saya bisa memelihara kondusivitas tubuh, dan akhirnya kan tremornya berkurang banyak, tidak muncul ketika sedang on. Kalau off wajar lah, kalau muncul sedikit itu muncul, itu wajar karena efek dari habisnya reaksi obat itu muncul biasa. Ini sekarang ini kondisinya masih on ini, karena minum obat sore baru jam 5 dan yang malamnya jam 7, karena 4 saya bagi 2, jam 5 sebelum atau setelah stretching, dan jam 7 setelah makan malam. Nah ini kondisinya bagus. Kaki juga lentur, lutut lentur, persendian lentur, tidak ngilu, gitu, seperti itu. Bahkan dipakai untuk lari pun sanggup, siap. Seperti itu. Nah, tapi sekali lagi kalau ditanya sampai berapa tahun
efek positif dari stem cell itu bisa kita rasakan, atau bisa membugarkan tubuh kita, atau dikatakan mengambiarkan Parkinson pada tubuh kita sehingga hilang Parkinson. Itu tidak tahu. Saya ditanya juga tidak akan mengetahui jawabannya, hanya jawabannya lah misteri. Iya, berarti dalam hal ini sebuah misteri. Bahkan orang yang mendapatkan mukjizat dari Tuhan atas kesembuhan sakitnya pun itu juga bukan sebuah hadiah yang cuma-cuma sebenarnya, tapi pemberian Tuhan ketika kita pasti rajin untuk mohon, minta kepada Tuhan untuk sembuh, berdoa sendiri, didoakan oleh orang lain, didoakan oleh saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Nah, kan bukan cuma-cuma. Jika orang mengatakan aku sembuh karena mendapatkan mukjizat dari Tuhan secara cuma-cuma, itu bagi saya bukan seperti itu. Tetap ada usaha dan doa kita, doa dari sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita. Jadi mukjizat adalah pemberian Tuhan dari apa yang kita harapkan, kita minta. Ada kata-kata bijak, usaha tidak akan mengingkari hasil. Berapa tahun kita berdoa, berapa tahun kita berusaha, walaupun jungkir balik tidak terhitung, bahkan sampai hampir putus asa, seperti itu adalah usaha-usaha kita yang hasilnya tidak akan diingkari oleh usaha-usaha kita itu, dan diamini oleh sahabat kita, teman-teman kita, dan diamini oleh Tuhan, maka diberikanlah terutama mukjizat kesembuhan itu. Sehingga tidak bisa lepas kesembuhan itu dari hubungan kita secara vertikal. Kalau orang Katolik vertikal ke atas ya, salib kan, vertikal dan horizontal. Vertikal secara transendental, kita menyandarkan diri kepada Tuhan, tetap arahnya ke sana, apapun keyakinan dan agama kita. Bentuk transenden hubungan kita dengan Sang Pencipta, seperti itu. Tapi tidak kalah pentingnya juga yang horizontal, yaitu hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, anak kita, pasangan hidup kita. Itu tetap berlangsung secara harmonis. Nah, ketika hubungannya harmonis kan pikiran tidak akan kemana-mana lagi, karena semua baik adanya, seperti pada awalnya diciptakan Tuhan semua baik adanya. Itu harus kita pelihara. Itu yang tidak mudah juga, karena sebagai manusia ciptaan Tuhan kita juga punya kelemahan, yaitu kadang susah untuk mengundung emosi, susah untuk tidak marah. Itu susah, tapi bisa diupayakan dan bisa dilakukan sejauh kita berusaha dan kita mau, bukan karena diperintah, tapi kesadaran dari diri kita sendiri. Dalam kondisi seperti ini, artinya kita sudah bisa mandiri. Untuk bertahannya itu yang memang tidak mudah. Orang bilang orang hidup itu hanya wang sinawang, sebatas mata mandang, oh dia sudah baik, dia sudah membaik, dia sudah sembuh. Itu sebatas orang memandang, tapi di dalamnya orang tidak akan tahu ketika kita tidak bercerita ke orang lain. Nah, itu yang kadang harus kita lakukan. Kalau kita di depan orang menampakkan bahwa kita itu sakit, kita kan sakit sungguhan. Tapi ketika di depan orang kita menampakkan bahwa kita itu sehat, dan orang mengatakan syukur sudah sehat, sudah sembuh, itu doa. Artinya orang tahu bahwa kita sudah sehat, sudah sembuh. Nah, pikiran kita akan tujuannya ke sana, menuju sembuh. Karena saya sudah mengatakan pada orang-orang sembuh, maka saya harus sembuh, harus saya jaga pemberian dari Tuhan itu. Sekali lagi, misteri. Dokter pun juga tidak akan bisa menjawab sampai kapan daya tahan stem cell itu ada pada diri pasien.
karena sangat bervariasi, fluktuatif juga kondisinya seperti itu. Sehingga ada orang-orang yang boleh dikatakan percaya akan ampuhnya stem cell. Ada juga yang tidak percaya, karena informasi yang saya terima dari beberapa narasumber atau dari orang-orang yang tahu tentang stem cell itu, ketika stem cell itu, bibit selnya itu diambil dari milik orang lain, nah itu tidak akan tahan lama pada diri kita. Ibaratnya kita donor darah, darahnya harus sama golongan darahnya, A ya dengan A. Maka yang bagus stem cell itu, benih selnya juga diambil dari diri tubuh pasien yang bersangkutan dengan sedot lemak, kemudian lemak itu diproses jadikan benih sel selama 3 minggu di laboratorium, baru setelah 3 minggu itu disuntikkan ke tubuh pasien. Nah, berapa kali harus stem cell? Ini juga pertanyaan dari teman-teman subscriber di channel saya, atau teman-teman yang lewat WA juga bertanya ke saya, harus berapa kali? Semula saya tidak menduga bahwa stem cell cukup 1 kali. Tetapi ternyata ketika saya menjalani stem cell dan bertanya ke Dr. Frandi mengatakan, saya bertanya, dokter sebenarnya stem cell itu berapa kali sih? Dokter mengatakan, menjawab dengan tegas, 1 kali saja. Nah, 1 kali saja. Oh, oke dokter. Nah, kemudian terbukti dari pasien yang menjadi volunteer penelitian PT Mayora, ada yang di stem cell 1 kali, ada yang sudah 2-3 kali, ada yang dengan exosome, seperti itu. Pasien yang sudah di stem cell sampai 3 kali, di endingnya malah tremornya menjadi. Padahal pasien itu pertama kalinya di stem cell 1 kali, itu dampaknya luar biasa. Parkinson ambiar, tremor ambiar, bisa dikatakan sampai ke titik 95%. Seminggu 2 minggu setelah stem cell, ibarat kuda, bisa dikatakan kuda lepas dari kandangnya, belarat, lari, kenceng sekenceng-kencengnya, bisa jogging keliling apartemen sampai berkali-kali. Tapi ketika menjalani stem cell yang kedua, diinjekkan stem cell itu ke tubuh pasien, malah kelihatan drop, tremornya muncul lagi, keseimbangan terganggu lagi, yang terjadi seperti itu. Nah, ketika itu dirasakan kurang, tambah lagi sampai 3 kali, tambah drop lagi, tremornya kencang. Nah, akhirnya kan disampaikan kepada kami yang baru 1 kali, ketua tim penanganan pasien Parkinson dari PT Mayora, Direktur HRD PT Mayora, Bapak Eri Susanto, Pak Minto cukup stem cell 1 kali, kekurangannya di top up dengan obat. Nah, ini yang masih saya pegang sampai sekarang. Berarti sekarang yang dimainkan adalah obatnya, dan bagaimana saya menjaga kebugaran fisik saya. Dan saya yakin sel-sel tubuh saya sudah dibenahi, sudah diperbaiki dengan stem cell itu. Karena saya merasakan bulan pertama itu yang tadinya saya berat badan 52, tidak tahu ketika orang diserang tremor itu ternyata lemaknya dibakar oleh tremor itu yang tidak kita sadari. Harusnya kan kita bekerja, menggerakkan otot, disadari, nah maka keluar keringat dan lemak terbakar. Tapi ternyata orang Parkinson tidak seperti itu kan. Tremornya tidak terkendali, tidak sadari,
gerak terus. Kita tidur pun sebenarnya gerak, aktivitas gerak terus. Nah itu lemak-lemak dalam tubuh kita habis, energi habis, disedot oleh gerakan tremor tadi. Nah ketika stem cell pertama jebret, bahasa gitu ya, dicontek kan. Bulan pertama saya merasakan yang tadinya baju-baju itu longgar banget, itu semakin berasa muat normal lagi. Padahal baju-baju saya ketika akhir sebelum dirawat oleh PT Mayora itu sudah saya budalkan. Saya pulang kampung kan biar dipakai orang-orang yang muat cukup. Karena ukuran pakaian saya turun satu semua dari L ke M. Sehingga kalau tetap pakai yang L itu seperti apa namanya? Patung pengusir burung yang ada di sawah itu. Badannya kecil, bajunya kebesaran. Itu. Sehingga ganti semua. Dari t-shirt, kaos, baju, celana panjang, CD, semua turun satu ukuran. Tetapi semakin kesini saya rasakan makannya juga normal, tidak berlebihan. Kemudian apa namanya, tidak ada tambahan asupan yang lainnya, yang penting makanan sehat sehari 3 kali. Ternyata makin kembali tubuh saya. Sekarang terakhir ini paling sekitar 62 kilo. Dan dokter mengatakan tambah 3 kilo lagi, maksimal 65 saja. Dulunya 72, bisa bayangkan 72 tinggal 52, berarti berapa? 20 kilo. Lemak teronggok, daging teronggok 20 kilo seberapa banyak coba? Hilang. Tapi karena kemisterian kesembuhan dan saya diberi kesembuhan oleh Tuhan, dengan berbagai upaya-upaya saya sendiri dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang mendoakan, dan para dokter yang menangani secara medis, perawat, suster, akhirnya lambat laun semakin naik lagi dan pulih lagi. Dan teman-teman yang ketemu setelah saya dinyatakan bisa mandiri itu mengatakan malah lebih gemuk sekarang daripada dulu, lebih bagus sekarang daripada dulu. Iya, dulu bagus, sakit ya pasti ya, akan terpuruk seperti itu ya. Dan pangling, dulu yang jalannya saya nggak bisa atau pakai tongkat dengan terbungkuk badannya, sekarang sudah bisa jogging, bisa lari, bisa bersepeda. Naik motor pun bisa, tapi saya kondisikan saya cukup naik sepeda ondel saja. Seperti itu. Dalam kondisi yang menyudutkan harus menggunakan motor, masih bisa naik motor. Bahkan ngedrift mobil pun saya pikir pasti bisa. Hanya saya tidak mau gambling. Daripada nanti tengah jalan tremornya muncul dan nyerutuk, mendingan tetap bersepeda dan jalan kaki saja. Seperti itu. Nah itu sahabat-sahabatku Parkinsonis dan sahabat-sahabatku channel catatan harian pasien MSA dan Parkinson. Kondisi saya sekarang terakhir ya seperti ini. Masih bisa tersenyum, sudah bisa tersenyum. Ya. Kemudian tremornya tidak muncul ketika sedang kondisi on ya. Kalau off itu wajar. Itu. Bahkan sekarang yang dulunya sebelum sakit kan bisa ganti galon di dispenser, yang kalau dispenser sekarang kan tidak perlu ngangkat ya, cukup didorong landai saja terus dia nyungkir sendiri. Kalau itu dispensernya masih lama kan harus ngangkat. Yang dulu kuat ngangkat galon 19 liter. Kemudian ketika serangan Parkinson itu menjadi tidak kuat mengangkat, maka badan sendiri yang kuat lagi mengangkat barang yang lainnya. Bahkan dumbbell yang tadinya 5 kiloan tuh untuk melatih otot itu kuat, jadi tidak kuat. Tapi karena baiknya PT Mayora fasilitasi
diberikan dumbbell yang 1/2 kiloan untuk melatih ototnya. Karena ketika tidak latihan, tidak stretching, tidak exercise, otot kita bisa hilang semua. Jadi selama bulan pertama itu jangankan kelihatan dagingnya, itu kelihatan tulang dan kulit saja lurus. Dan orang-orang mengatakan ayat, dipegang itu ayat, nggak ada ototnya. Seminggu aja kita nggak olahraga, tanpa dibantu dokter, otot kita hilang semua. Itu penderita Parkinson. Kalau orang-orang mungkin tidak masalah ya, tapi orang penderita Parkinson ketika tidak atau off dalam exercise, off dalam stretching, dampaknya akan luar biasa, terpuruknya otot-ototnya yang ya sekarang bagus begini akan hilang, kekuatan akan hilang. Nah, disitulah letaknya tanggung jawab kita untuk mengkondisikan kita tetap bugar, tetap berotot. Ya tidak usah seperti seorang yang rajin nge-gym ya. Tujuan kita bukan untuk itu. Karena ketika kita tujuannya ke sana, masih dirusak. Tujuan kita ini dilenturkan, bukan untuk dipadatkan, bukan lentur. Padat yang lentur. Maka latihannya kalau sore, exercise sore itu ada yoganya, ada latihan beban dengan 1/2 kilo dumbbell dan 5 kilo dumbbell satu itu. Tujuannya itu. Latihan beban dulu, baru nanti dilenturkan dengan stretching dan yoga. Nah, tidur malamnya bisa enak, nyenyak. Tapi ketika tidak dilakukan seperti itu, malamnya tidurnya nggak enak, susah tidur, bahkan banyak terbangun. Tapi mungkin karena kebiasaan saja sebenarnya. Tapi bagi saya harus terjadi tiap hari, olahraga itu harus terjadi, harus dilakukan. Itu kebutuhan saya, maka tidak perlu dikejar-kejar oleh orang lain, oleh anak saya. Ya saya menjalani hidup. Ya banyak juga yang bertanya, apakah tidak ingin hidup berkeluarga lagi atau punya istri lagi? Mungkin yang belum tahu, saya ada ditinggal pulang ke rumah bapak istri saya dari tahun 2014 ya. Sudah sekian tahun saya hidup menduda, tapi ya saya jalani aja. Karena bagi saya tujuannya untuk berumah tangga bukan supaya saya ada yang ngurus, bukan. Saya tidak mau ketika saya sampai nikah lagi, tujuannya ya supaya kalau saya sakit ada yang ngurusin, sekarang ada yang ngurusin. Nah, tidak sehat apa seperti itu. Tidak ingin orang yang mendampingi menjadi susah, menjadi berat, menjadi menanggung hidup saya, nggak mau. Biarlah hidup seorang diri, tapi diberi kesehatan untuk menjalani perjalanan hidup yang masih tersisa ini. Semuanya serahkan kepada Tuhan. Karena hidup adalah misteri, kondisi kita akan seperti apa besok juga misteri. Semua pasrahkan kepada Tuhan. Seperti itu. Sehingga kalau yang mengatakan ya sebaiknya kan berumah tangga lagi. Versi apa? Versi siapa? Menurut siapa? Baiknya itu ya. Seperti itu. Tapi kalau semua itu kehendak Tuhan, ya akan saya jalani. Ada lagu yang mengatakan kaya tepung kanji ning nggon meja, yen Gusti maringi wong liya bisa apa. Jadi lagu ya. Kaya tepung kanji ning dhuwur meja, yen Gusti maringi wong liya bisa apa. Itu. Artinya semua saya terasa cinta Tuhan lah. Tuhan merestui, Tuhan maringi, manusia juga tidak bisa melakukan seperti itu. Baiklah, itu progres dan unboxing kita hari ini. Mudah-mudahan juga menyemangati teman-teman yang masih
dalam kondisi berjuang melawan Parkinsonnya, berjuang melawan sakitnya, ya tak terkecuali selain Parkinson juga mari kita bersama-sama mengupayakan hidup yang sehat, hidup yang bugar. Kita kenali tubuh kita masing-masing supaya kita bisa nyerateni apa yang kita lakukan ketika kita sakit, kalau kita kambuh, kalau kita dalam kondisi yang tidak fit seperti itu. Begitu, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Salam sehat semangat, ketemu lagi di video-video berikutnya dan dalam channel yang sama. Terima kasih.